warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang kami hormati Bu Ita Margareta Brutarigan, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Aljabar dan Linear. Kami dari kelompok 9. Di sini saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Amelia Nuptasari Perumrangin-Angin. Saya Sel Kartika. Saya Mutiara Zahra. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi ruang-ruang vektor pada MATLAB. Baiklah, tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke video pembahasannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian ruang vektor. Ruang vektor adalah himpunan objek yang disebut vektor, di mana operasi penjumlahan vektor dan perkalian dengan skalar atau bilangan didefinisikan dan harus memenuhi sekumpulan aksioma seperti komutatif, asosiatif, dan distributif. Operasi-operasi ini harus bersifat tertutup. Artinya, hasil penjumlahannya tetap berada dalam himpunan yang sama. Begitu pula hasil perkalian skalar. Ruang vektor sangat penting dalam aljabar linier dan digunakan dalam berbagai bidang seperti fisika, rekayasa, dan ilmu data. Nah, di sini saya akan menjelaskan ruang vektor umum. Ruang vektor umum adalah himpunan objek yang disebut vektor yang memenuhi 10 aksioma tertentu untuk operasi penjumlahan vektor dan perkalian skalar. Pengertian aksioma adalah serangkaian aturan dasar yang mendefinisikan ruang vektor yang meliputi 10 aksioma mengenai sifat tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian skalar, sifat komutatif keberadaan elemen 0 dan elemen inverse aditif, serta sifat distributif. Aksioma ini menjadi landasan untuk memahami hubungan linier antara vektor dan memecahkan masalah dalam aljabar linier. Nah, di sini saya akan menjelaskan 10 aksioma ruang vektor, di mana V adalah ruang vektor jika terpenuhi aksiomanya. Untuk yang pertama itu, untuk setiap U vektor, V vektor beranggota V, maka U tambah V beranggota V. Yang kedua, U tambah V sama dengan V tambah U, yaitu sifatnya komutatif penjumlahan. Sedangkan yang ketiga, U tambah V tambah W sama dengan U tambah V tambah W, yaitu sifat asosiatif penjumlahan. Sedangkan yang keempat, terdapat 0 beranggota V, sehingga untuk setiap U beranggota V berlaku U tambah 0 sama dengan 0 tambah U sama dengan U, yaitu sifatnya identitas penjumlahan. Sedangkan yang kelima, untuk setiap U vektor beranggota V terdapat negatif U vektor, sehingga U vektor tambah negatif U vektor sama dengan negatif U vektor tambah U vektor sama dengan 0, inverse penjumlahan. Sedangkan yang keenam, untuk setiap U vektor beranggota V dan K beranggota bilangan real, maka KU beranggota V. Yang ketujuh, KU tambah V sama dengan K kali U tambah K kali V. Yang kedelapan, K tambah L U sama dengan K kali U tambah L kali U. Yang kesembilan, K kali L kali U sama dengan L kali KU. K kali U sama dengan K kali L kali U, yaitu sifat asosiatif perkalian. Sedangkan yang ke-10, 1 kali U vektor sama dengan U vektor, yaitu identitas perkalian. Jadi di sini kita masuk ke contoh soalnya. Soalnya yaitu, periksa apakah himpunan semua matriks berukuran 2x2 berbentuk A11B merupakan suatu ruang vektor atau bukan. Jadi yang pertama-tama di sini kita buat dulu himpunannya. Kita misalkan himpunannya itu adalah W, di mana W itu adalah himpunan yang isinya adalah matriks 2x2, di mana bentuk matriks itu sudah ditentukan, yaitu untuk diagonal utamanya itu A dan B, sedangkan untuk diagonal lainnya itu 1. Tentunya, untuk syarat matriks ini, A dan B itu adalah anggota dari bilangan real. Jadi, untuk A dan B-nya itu boleh berapa aja, sedangkan untuk unsur lainnya yang ada pada diagonal lainnya itu harus 1 karena sudah ditetapkan pada soal. Jadi, kita masuk ke penyelesaiannya. Yang pertama itu kita ambil sembarang 3 buah unsur. Kita misalkan A, B, dan C. Karena ini matriks, jadi kita tulis dengan huruf besar. Jadi,
A, B, dan C adalah anggota dari W. Setelah itu, kita ambil dua buah sembarang anggota dari bilangan real, atau kita ambil konstantanya. Kita misalkan dengan K dan L. Jadi, K dan L adalah anggota dari bilangan real. Di sini, bisa kita misalkan A itu sama dengan A11A2, B itu kita misalkan dengan B11B2, dan C itu kita misalkan dengan C11C2. Yang pertama itu kita buktikan dengan aksioma yang pertama, di mana A tambah B adalah anggota dari W. Karena ini penjumlahan dari matriks, tinggal kita jumlahkan saja. A tambah B sama dengan, A-nya tadi A11A2, kita tulis A11A2 ditambah B111B2. Tinggal kita jumlahkan saja. A1 ditambah B1 sama dengan A1 tambah B1, 1 tambah 1 sama dengan 2, 1 tambah 1 sama dengan 2, dan A2 ditambah B2 sama dengan A2 ditambah B2. Jadi, di sini bisa kita lihat untuk hasil diagonal lainnya itu adalah 2, maka dengan itu dapat kita simpulkan bahwa himpunan dari W itu bukan merupakan suatu ruang vektor. Jadi, pada saat melakukan pembuktian aksioma, apabila salah satu saja tidak terpenuhi, maka kita tidak perlu melakukan pembuktian aksioma lainnya. Nah, di sini kita masuk pengertian ruang Euclid. Ruang Euclid adalah himpunan semua vektor berdimensi n, di mana setiap vektor merupakan n-tupel bilangan real dan memiliki sifat operasi standar seperti penjumlahan dan perkalian skalar. Ruang ini merupakan generalisasi dari ruang Euclid 2 atau 3 dimensi yang lebih dikenal dengan ciri khasnya adalah perhitungan jarak menggunakan norma Euclid dan memenuhi aksioma-aksioma dasar ruang vektor dan hasil kali dalam. Berikut operasi-operasi standar pada ruang vektor Euclid. Misalkan vektor U elemennya U1, U2, U3, dan seterusnya sampai UN. Dan vektor W elemennya W1, W2, W3, dan seterusnya sampai WN adalah vektor di Rn. Maka didefinisikan yang pertama itu ada penjumlahan. Penjumlahan ini didefinisikan jumlahkan angka yang sama, depan dengan depan, kedua dengan kedua, ketiga dan seterusnya. Dan yang kedua itu ada perkalian skalar. Perkalian skalar ini K-nya adalah konstanta sembarang. Maka K dikali vektor U. Setiap elemen vektor U kita kalikan dengan K. K dikali vektor U sama dengan KU1, KU2, KU3, dan seterusnya sampai KUN. Dan yang ketiga itu ada hasil kali titik atau dot project. Dot project hasil kali titik ini didefinisikan elemen pertama dikali dengan elemen pertama, elemen kedua dikali dengan elemen kedua, elemen ketiga dikali dengan elemen ketiga, dan seterusnya. Lalu kita jumlahkan, maka vektor U dikali vektor W sama dengan U1 kali W1 ditambah U2 kali W2 ditambah U3 kali W3 ditambah dan sampai UN kali WN. Dan yang keempat itu ada panjang vektor yang didefinisikan sebagai U titik U atau dipangkatkan setengah atau di akar. Panjang vektor U sama dengan akar U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah U3 kuadrat dan seterusnya sampai UN kuadrat. Lalu dijumlahkan hasilnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang mana diberikan vektor U elemennya min 1, 3, 5, 7 dan vektor V sama dengan elemennya 5, min 4, 7, 0 di dalam R4. Tentukan, yang pertama itu tentukan vektor U ditambah vektor V, yang B itu 3 dikali dengan vektor U, dan C vektor U dikali dengan vektor V, dan D panjang vektor U. Nah, kita jawab di sini. Yang pertama itu ada penjumlahan. Penjumlahan tadi definisinya
jumlahkan angka yang sama, depan ditambah depan, kedua dengan kedua, ketiga dengan ketiga, dan seterusnya. Di sini vektor U ditambah vektor V sama dengan min 1 tambah 5, 3 tambah min 4, 5 tambah 7, 7 tambah 0, kita jumlahkan hasilnya sama dengan min 1 tambah 5 sama dengan 4, 3 ditambah min 4 sama dengan min 1, 5 ditambah 7 sama dengan 12, 7 ditambah 0 sama dengan 7. Maka hasil dari penjumlahan vektor U ditambah vektor V sama dengan 4, min 1, 12, 7. Dan yang B kita masuk di perkalian skalar, yang mana setiap nilai K dikalikan dengan elemen vektor U. Jadinya 3 dikali dengan vektor U sama dengan 3 dikali min 1, 3 dikali 3, 3 dikali 5, 3 dikali 7, maka hasilnya sama dengan 3 dikali 1 sama dengan min 3, 3 dikali 3 sama dengan 9, 3 dikali 5 sama dengan 15, 3 dikali 7 sama dengan 21. Maka hasil dari perkalian skalar 3 dikali vektor U sama dengan min 3, 9, 15, 21. Yang ketiga itu ada namanya hasil kali titik atau dot project. Vektor U dikali dengan vektor V sama dengan min 1 kali 5 tambah 3 kali min 4 tambah 5 kali 7 tambah 7 kali 0. Maka hasilnya sama dengan min 1 kali 5 sama dengan min 5 tambah 3 kali min 4 sama dengan min 12 tambah 5 kali 7 sama dengan 35, 7 dikali 0 sama dengan 0. Maka kita jumlahkan 5 ditambah 12 sama dengan min 5 ditambah min 12 sama dengan min 17 ditambah 35, maka hasilnya sama dengan 18. Hasil dari hasil kali titik vektor U dikali vektor V adalah 18. Hasil akhirnya merupakan angka tunggal, bukan lagi vektor. Dan yang terakhir itu ada namanya panjang vektor U yang ditanya. Panjang vektor U tadi didefinisikan U titik U atau U dot U dipangkatkan setengah atau di akar. Panjang vektor U sama dengan min 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah 7 kuadrat sama dengan min 1 kuadrat sama dengan 1 ditambah 3 kuadrat sama dengan 9 ditambah 5 kuadrat sama dengan 25 dan ditambah 7 kuadrat sama dengan 49. Kita dapati hasilnya akar 84. Akar 84 ini masih bisa disederhanakan menjadi 2 akar 21. Penjumlahan vektor-vektor yang setiap vektornya telah dikalikan dengan skalar bilangan real tertentu. Sebuah vektor U dinamakan kombinasi linear dari vektor-vektor P1, P2, seterusnya Pn. Jika vektor tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk U sama dengan K1 kali P1 tambah K2 kali P2 tambah seterusnya tambah Kn kali Pn, di mana K1, K2, seterusnya Kn adalah bilangan real tertentu. Contoh soal: vektor U beranggota 2, 4, 0, sedangkan vektor P beranggota 1, min 1, 3 adalah vektor-vektor DR K1, 2, 4, 0 tambah K2 1 min 1 3 sama dengan 4 2 6. Kita cari dulu K1 nya 1 kali 2 2K1, K2 kali 1 2K2 sama dengan 4. 1 kali 4 4K1 kurang K2 sama dengan 2. Baru K1 nya kosong, tuh kali 0 0 kan nggak tertulis, jadi tidak tertulis. K2 nya 2 kali 3 3K2 sama dengan 6. Baru kita cari persamaannya 2 4 0 1 min 1 3 K1, K2 nya 4 2 6. Baru kita tulis kolom pertama 2 1 4 4
min 1, 2. Kolom ketiga 0, 3, 6. 1 per 2 B1 nya itu 1 per 2, 2. Kolom keduanya 4, min 1, 2. Kolom ketiga 4, 3, 6. Kita cari dulu 4 min 4 B1 tambah B2. Jadi 1, 0. Jadi 1 min kolom pertama 2, 1, 4. 4 min 1, 2. Kolom ketiga 0, 3, 6. 1 per 2 B1 nya itu 1 per 2, 2. Kolom keduanya 4 min 1, 2. Kolom ketiga 4, 3, 6. Kita cari dulu 4 min 4 B1 tambah B2. Jadi 1, 0. Jadi 1 min jadi 1 min 4 B1 tambah B2. Kolom pertama 1 per 2, 2. Kolom kedua 0 min 3 min 6. Kolom ketiga 0, 3, 6. Cari negatif 1 per 3 B2. Kolom pertamanya 1 per 2, 2. Kolom kedua 0, 1, 2, 0, 3, 6. Kita carikan persamaannya. Kolom pertama 1 per 2, 2. 0, 1, 2. Kolom ketiga 0, 3, 6. Baru min 3 B2 nya tambah B3 1, 0, 0. Min 3 kali 1 per 2 sama dengan 1 per 2, 1, 0. Baru kolom ketiga 2, 2, 0. Dicari dulu min 1, 1 per 2 B2 tambah B3. Kolom pertama 1, 0, 1. Kolom kedua 0, 1, 2. Kolom ketiga 0, 0. Habis itu kita cari persamaannya, jadi 1, 0, 1. Kolom kedua 0, 1, 2. Kolom ketiga 0, 0. Ke satunya kedua 1, 2, 0. K satunya jadi kita cari penyelesaiannya K1, 1. Kedua 2. Habis itu 1 kali U tambah U, jadi 1 kali U tambah, jadi 1 kali vektor U tambah 2 kali vektor P. A nya adalah kombinasi linear dari U dan P. Kesimpulannya, ruang vektor adalah himpunan objek yang disebut vektor yang memiliki dua operasi terdefinisi, penjumlahan dan perkalian dengan skalar. Ruang ini tertutup terhadap kedua operasi tersebut. Artinya hasil penjumlahan dua vektor atau perkalian vektor dengan skalar tetap berada dalam himpunan ruang vektor itu sendiri. Ruang vektor harus memenuhi 10 aksioma tertentu seperti sifat komutatif dan asosiatif untuk penjumlahan, serta keberadaan elemen nol dan inverse aditif. Contoh umum ruang vektor meliputi himpunan vektor R, N, matris, dan bahkan himpunan fungsi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang ruang-ruang vektor menggunakan aplikasi MATLAB. Di sini saya menggunakan aplikasi MATLAB dengan versi R2015A. Di sini sudah terlihat layar command window, di mana fungsi dari layar command window itu adalah untuk menuliskan atau mengetik perintah yang akan kita jalankan. Di sini juga ada tampilan workspace, di mana fungsi dari workspace ini adalah untuk
tempat tersimpannya riwayat yang sudah kita jalankan pada command window. Di sini juga kita harus tahu kegunaan dari CLC dan clear. Yang pertama, untuk membuat komentar pada MATLAB, kita harus menggunakan tanda persen. Jadi yang pertama tadi kita akan buat fungsi dari CLC. Jadi kita tulis persen CLC dan fungsinya yaitu untuk membersihkan atau menghapus program-program yang sudah kita buat atau yang sudah kita jalankan di command window. Jadi untuk fungsi dari CLC ini adalah membersihkan command window. Selanjutnya untuk fungsi dari clear, kita tulis persen clear. Jadi untuk fungsinya yaitu untuk membersihkan atau menghapus riwayat-riwayat yang terdapat pada workspace. Jadi di sini bisa kita tuliskan persen clear, fungsinya adalah membersihkan. Jadi pada program MATLAB ini saya akan menjelaskan tentang skalar, vektor baris, vektor kolom, matriks, dan saya akan menjelaskan operasi yang ada pada ruang vektor Euclides, yaitu penjumlahan vektor, hasil kali titik, dan kombinasi linear. Jadi di sini yang pertama, apa sih pengertian dari MATLAB? MATLAB atau Matrix Laboratory adalah platform pemrograman dan komputasi numerik berperforma tinggi yang dikembangkan oleh MathWorks untuk analisis data, visualisasi, dan pengembangan algoritma. Adapun kegunaan dari MATLAB ini adalah untuk melakukan perhitungan matematika kompleks, matriks dan aljabar linear, dan lain sebagainya. Jadi, di sini bisa kita kerjakan. Yang pertama itu untuk contoh skalar. Kita buat dulu komentarnya. Persen contoh skalar. Kita misalkan B sama dengan buka kurung siku 4, tutup kurung siku, terus kita enter. Atau bisa juga kita buat B sama dengan 4. Kita enter, hasilnya juga sama seperti yang di atas. Yang kedua, kita buat contoh dari vektor baris. Kita buat komentarnya, persen contoh vektor baris. Kita misalkan F1 sama dengan 1 buka kurung siku 1,6,3,7 tutup kurung siku. Jadi di sini perlu kita ketahui untuk memisahkan elemen satu dengan elemen yang lain, kita harus menggunakan tanda koma. Kemudian di sini kita enter, hasilnya menjadi vektor baris seperti ini. Atau bisa kita tulis F2 sama dengan buka kurung siku 8 spasi 1 spasi 3 spasi 4, kita enter. Nah, di sini bisa kita lihat hasilnya sama saja. Jadi ini bisa kita katakan sama-sama vektor baris. Di sini kita lanjut ke vektor kolom. Kita buat komentarnya persen vektor kolom. Kita misalkan F sama dengan buka kurung siku 2,3,5,8 tutup kurung. Di sini kita perlu ketahui juga untuk memisahkan baris pada vektor kolom, kita menggunakan tanda titik koma. Setelah itu di sini kita bisa enter, dan di sini kita lihat hasilnya yaitu menjadi vektor kolom. Lalu di sini kita masuk ke contoh matriks ordo 2x2. Kita buat komentarnya persen contoh matriks ordo 2x2. Kita misalkan M sama dengan 1 spasi 4 titik koma 7 spasi 5 tutup kurung siku. Di sini untuk memisahkan baris pada matriks kita harus menggunakan tanda titik koma. Di sini langsung saja kita enter. Hasilnya bisa kita lihat seperti ini. Nah, ini merupakan bentuk dari matriks dengan ordo 2x2 di mana dia terdiri dari 2 baris dan 2. Bentar. Di sini kita masuk ke contoh matriks ordo 3x3. Kita buat komentarnya persen contoh matriks ordo 3x3. Kita misalkan V sama dengan buka kurung siku 1 spasi 5 spasi 4 titik koma 2 spasi 8 spasi 4
titik koma 1 spasi 5 spasi 3 tutup kurung siku. Di sini kita enter dan hasilnya menjadi matriks yang berukuran 3x3, atau boleh saja kita sebut dengan matriks persegi atau dengan matriks bujur sangkar karena jumlah elemen pada barisnya sama dengan jumlah elemen pada kolomnya. Jadi ini terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Jadi di sini kita masuk ke contoh soal yang terdapat pada operasi ruang vektor Euclides. Jadi kita masuk ke contoh yang pertama, yaitu penjumlahan vektor pada matriks. Kita buat komentarnya, persen penjumlahan vektor pada matriks. Kita buat soalnya sama seperti yang ada pada PPT. Soal di PPT, U sama dengan buka kurung siku min 1,3,5,7 tutup kurung siku. Kita enter, hasilnya menjadi vektor baris. Kita taruh nilai V-nya. V sama dengan buka kurung siku 5,-4,7,0 tutup kurung siku. Kita enter, hasilnya juga menjadi vektor baris. Setelah itu langsung saja kita cari nilai penjumlahannya, yaitu dengan menjumlahkan U dan V. Kita jumlahkan U tambah V sama dengan, kita enter, hasilnya menjadi 4 min 1 12 7. Jadi di sini kita bisa lihat hasil yang ada pada MATLAB sama dengan hasil yang terdapat pada PPT. Di sini kita masuk ke hasil kali titik. Kita buat komentarnya, persen hasil kali titik. Di sini langsung saja kita kalikan U dan V-nya. Karena tadi U dan V-nya sudah diketahui, maka di sini langsung saja kita kalikan. Rumusnya yaitu U dot V sama dengan dia buka kurung U aksen dikali V tutup kurung aksen. Setelah ini langsung saja kita enter, hasilnya menjadi min 5, min 12, 35, dan 0. Di sini bisa kita lihat hasil yang terdapat pada MATLAB sama hasilnya dengan yang terdapat pada. Yang ketiga, kita masuk ke kombinasi linear. Kita buat komentarnya, persen kombinasi linear. Di PPT diketahui nilai U sama dengan buka kurung siku 2,4,0 tutup kurung siku. Karena kita ingin mencari vektor kolom, maka kita buat untuk memisahkan jaraknya itu kita menggunakan titik koma. Kita enter, hasilnya menjadi seperti ini. Setelah itu kita masukkan nilai V-nya. Nilai V yang terdapat pada PPT yaitu buka kurung siku 1 titik koma min 1 titik koma 3 tutup kurung siku. Kita enter, hasilnya menjadi vektor kolom 1 min 1 3. Setelah itu kita masukkan nilai B-nya. Nilai B yang terdapat pada PPT sama dengan buka kurung siku 4,2,6 tutup kurung siku. Kita enter, hasilnya menjadi 426. Hasilnya menjadi vektor kolom. Di sini langsung saja bisa kita gabungkan nilai dari U, V, dan B. Kita buat himpunannya itu adalah A sama dengan buka kurung siku U spasi V spasi B tutup kurung siku. Kita enter, hasilnya menjadi matriks berukuran 3x3. Hasilnya menjadi 2, 1, 4, 4 min 1, 2, 0, 3, 6. Setelah itu kita mencari kombinasi linearnya. Rumus untuk mencari kombinasi linearnya yaitu RREF buka kurung A tutup kurung. Setelah itu langsung kita enter, hasilnya menjadi 1001 101 012 000. Di sini bisa kita lihat hasil yang terdapat pada MATLAB sama hasilnya seperti yang terdapat pada PPT. Mungkin itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.